Demikian halnya dengan para hadirin yang berbahagia, para aktivis dalam pendidikan, dalam ekonomi, sosial budaya, dan juga di dalam dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan seluruhnya diberkahi Allah Azza wa Jalla. Berkah inilah yang dijanjikan Allah pada saat iman takwa kita ini benar-benar dimiliki dan sebagaimana sesuai dengan standar Allah Azza wa Jalla. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Andaikan penduduk sebuah negeri termasuk orang Pangandaran beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Potongan ayat ini sederhana sekali kalau kita perdalam, perkuat, kemudian kita perjuangkan dalam konteks kehidupan yang nyata dan real, maka cukuplah sebagai sebuah aturan hidup yang menjanjikan. Apalagi dalam beberapa forum saya juga terakhir sering menyampaikan, hidup ini tidak bisa lepas dari undang-undang yang mendasari kehidupan kita, yaitu yang kita kenal dengan Dustur atau konstitusi. Bagi umat Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tidak berlebihan kalau dijadikan sebagai undang-undang, sehingga ada ungkapan Al-Quran Dustur Hayat. Kenapa disebut dengan undang-undang kehidupan? Karena baik norma hukum maupun norma etikanya itu seluruhnya terpenuhi. Begitu halnya kalau bicara dengan berbagai aturan-aturan yang ada di dalamnya, kapan dan dimanapun kita berada, tidak hanya di Indonesia. Kalau kita sedang di Jepang, di Australia, saya pernah ke Eropa berulang kali, pakai konstitusi Quran ini berlaku kapan dan di mana saja, dan kita bisa duduk dengan bangsa dan masyarakat mana saja. Kenapa? Di samping Al-Quran secara fundamental itu mengajarkan tentang prinsip hidup yang paling mendasar sebagai manusia yang berketuhanan. Artinya manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan fitrah yang sangat-sangat tidak mungkin tidak bertuhan, itu tidak mungkin. Tinggal masalahnya apakah dia akan mempertuhankan dirinya sendiri atau mempertuhankan yang lain. Kenapa? Karena fitrah manusia atau tabiat manusia diciptakan itu bagaimanapun lemah. Kelemahan itulah yang mengakibatkan manusia bergantung pada yang lain, yang dianggap lebih kuat dan mampu mengatasi atau memenuhi kekurangan-kekurangan serta kebutuhan dalam hidupnya. Proses inilah yang nanti akan berkembang menjadi perbudakan. Nah, Allah yang Maha Menciptakan manusia dalam Quran itu menegaskan bahwa ubudiyah, perhambaan itu hanya untuk Allah saja, dengan menjelaskan siapa dirinya dan siapa manusia sebagai makhluknya. Nah, dari falsafah hidup ini sangat jelas sekali bahwa saya katakan manusia itu makhluk yang diciptakan dengan potensi sebagai hamba, sebagai budak, mau tidak mau, karena manusia diciptakan dalam posisi lemah. Kelemahan yang mengakibatkan manusia harus bergantung. Ketergantungan itu yang membuat manusia akhirnya harus patuh tunduk kepada yang digantunginya, yang disandarinya. Coba bapak-bapak dan ibu sekalian, dalam waktu singkat seperti ini saja kadang-kadang kita bergantung pada sandaran kursi kita. Kalau nggak ada sandaran tuh pegel ya, Kalau tuh nyender itu kalau tidak bersandar gitu ya, itu pegel biasanya kita.
terus pakai kursi. Kenapa? Tadinya tumpuannya adalah pantat kita atau irit orang cekurang mah gitu ya, atau tulang ekor itu salah satu di antara tumpuan saat kita duduk. Tapi saat kita duduk di atas kursi, tumpuannya jadi bertambah. Misalkan dia tidak hanya pada pantat kita, tapi juga kepada bagian dari kaki kita seperti paha, punggung juga ikut nyandar, meringankan beban pantat kita. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kita bicara sesuatu yang sifatnya pengalaman hidup kita yang empirik. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan terbesar buat kita adalah kita dijadikan, bahkan dipilih olehnya sebagai hamba-Nya. Bahkan kehambaannya itu juga dilengkapi dengan status kita sebagai orang yang beriman kepadanya, mukmin billah wa bima unzila ila rusulihi, ya. Kita beriman kepadanya dan juga beriman kepada yang diturunkan atau ma'anzalahu ila rusulihi, yang diturunkan kepada para rasulnya. Apa aja yang diturunkan pada rasul-rasulnya itu ya terkait dengan risalah hidup, ya, tentang mission of life, misi kehidupan manusia itu apa, dijelaskan satu persatu yang tadi saya katakan pada akhirnya sangat-sangat available atau sangat-sangat layak, ya, sangat-sangat pantas memang dijadikan sebagai undang-undang kehidupan. Sementara pada saat kita berada dalam sebuah negara seperti kita di Indonesia, kita juga meyakini dan mengikuti tunduk di bawah konstitusi sebuah negara. Dan itu merupakan sesuatu yang sah, bahkan dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad juga tidak mengandalkan cukup dengan Quran dalam pergaulan membangun bangsa dan negara yang dikenal dengan negara Madinah. Beliau juga masih menggunakan kebijakan dalam bentuk konstitusi, sehingga Piagam Madinah itu dianggap sebagai the first written constitution in the world, sebagai konstitusi pertama yang tertulis di muka bumi dalam catatan sejumlah sejarawan, ya, yang sebelumnya ada atau tidak ada tapi tidak tertulis, ya, atau ada cuman tidak dalam kategori sebagai konstitusi. Nah, terus bicara konstitusi itu apa sih? Ini biasanya saya sampaikan di kajian 4 pilar nih, ya. Tapi nggak apa-apa ya, bukan 4 pilar juga, tapi ini perlu untuk menjadi sebuah pemahaman berpikir, karena 4 pilar ini kalau nunggu kegiatannya terlalu lama, ya, terlalu jarang juga kalau buat kami di tingkat DPD RI. Tapi kalau DPR sebenarnya sering, ya, sesering jumlah anggota DPR dalam suatu dapil. Sudah pernah ikutan itu belum di sini? Belum. Nah, coba yang sudah ngacung ikut sosialisasi 4 pilar sudah pernah? Belum, Pak. Zaman Ustadz umum. Ya sebenarnya sama saja sih isinya. Walaupun dalam perkembangan terakhir ada dinamika-dinamika yang perlu dipahami dalam konteks 4 pilar ini. Tapi yang jelas bahwa pemahaman 4 pilar menjadi begitu penting buat warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, termasuk kita di dalamnya, karena kita diajak untuk memahami landasan bernegara, berbangsa secara konstitusional. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, sekali lagi ketika kita bicara tentang masalah konstitusi dan itu diperlukan, maka Rasulullah SAW dalam menata kehidupan berbangsa bernegara di Madinah Munawwarah, cuman saya belum mengecek ya tahun keberapa persisnya Piagam Madinah itu ditulis. Yang jelas di awal-awal. Kalau nggak di tahun pertama, mungkin di tahun kedua, ya, konstitusi itu ditulis.
ya, atau Piagam Madinah yang menginspirasi bangsa Indonesia melalui para apa itu founding fathers, ya, para bapak-bapak pendiri negara ini, terutama kaum musliminnya, tidak terkecuali Bung Karno, itu pasti juga terinspirasi dengan gagasan dan catatan sejarah, pengalaman propetik sifatnya kenabian dari seorang Nabiullah pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Piagam Madinah tadi itu. Ya, yang di dalamnya tentu singkat sih, memang Piagam Madinah itu hanya berisi yang paling utama memang aturan main atau aturan berhubungan, ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, terutama muslim dan non muslim, mengatur sesama muslim, terutama antar muhajirin ansor, kemudian mengatur muslim non muslim, mengatur antar non muslim. Nah, aturan-aturan seperti itu dalam konteks sosiologis, kalau dibaca bahwa suatu konstitusi itu paling tidak mengandung tiga substansi. Yang pertama terkait dengan persoalan kekuasaan, ya, atau terkait dengan power, ya, kekuasaan, mengatur bagaimana kekuasaan itu dipahami dengan baik, kemudian diberikan kepada siapa saja, cara memberikannya dengan apa, misalkan dengan pemilu, ya, kemudian kekuasaan itu juga penting dan perlu dibatasi dan seterusnya. Begitu hanya ada aspek legalnya. Konstitusi harus mengandung aspek yang mengatur, ya, terutama mengatur kekuasaan tadi. Kalau terjadi kesalahan fatal di dalam pengaturan kekuasaan, terutama terkait dengan kedaulatan, itu akan sangat membahayakan sebuah bangsa dimanapun bangsa itu berada. Dan yang terakhir kaitan dengan persoalan culture atau sosiologis. Aspek sosiologi tadi misalkan sosiologi hubungan antara muslim dengan muslim, muslim non muslim, non muslim dengan non muslim, itu sangat-sangat baik diatur di dalam Piagam Madinah. Dan kita pernah memiliki piagam itu yang disebut dengan Piagam Jakarta, dan kemudian dengan sangat-sangat penuh dengan kesadaran terhadap pentingnya mendahulukan kepentingan kebangsaan dan kesatuan serta persatuan. Piagam Jakarta itu pun harus rela kemudian dirubah menjadi yang sekarang kalau kita lihat adalah sebagai preambul, atau dimulai dengan Pancasila, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Dasar batang tubuhnya, berikutnya adalah yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan, kehadiran saya di sini tentu terkait dengan tugas kenegaraan juga bisa sebagai salah satu bagian dari komponen negara. Orang bilang sebagai, ya, masuk dalam kategori pejabat negara, ya, karena memang amanat dari konstituen terutama yang telah menyerahkan kekuasaan. Nah, tadi saya sampaikan persoalan kekuasaan inilah persoalan yang sangat luar biasa krusial dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, begitu pentingnya persoalan kekuasaan dipahami, duduk perkaranya, definisinya, siapa pemiliknya, dan seterusnya. Allah tidak membiarkan pembahasan dalam Quran dilepas begitu saja, bahkan dicontohkan oleh Rasulnya dalam kehidupan, bagaimana kita memahami makna power kekuasaan itu dengan baik. Bahkan akhirnya Rasulullah mencontohkan dalam wirid kesehariannya mengenai siapa pemilik kekuasaan, yang membagi kekuasaan itu siapa, dan pembatasan kekuasaannya pun siapa. Maka kita dalam praktek kehidupan berbangsa bernegara, Rasulullah Muhammad SAW kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidun, kemudian dilanjutkan oleh para tokoh-tokoh sultan-sultan, ya, khulafa yang lainnya. Bagaimana konteks kekuasaan dalam Islam itu begitu elegan, walaupun tetap ketika nafsu lebih dominan mengintervensi, maka
kita sebagai manusia yang sama dengan yang lain tidak akan bisa lepas dari kehancuran, ya, naik turunnya, jatuh jayanya suatu kekuasaan itu tidak bisa kita hindari. Ya, ketika difahami kekuasaan itu sebagai satu anugerah Allah yang harus dijalankan menurut aturannya, maka kita mendapatkan semacam tadi, ya, bukan semacam, tetapi mendapatkan anugerah keberkahan itu tadi, memimpin dengan keberkahan. Ya, memimpin dengan keberkahan itu dahsyat luar biasa. Salah satu di antara yang paling jelas, ya, memahami konteks keberkahan dalam sejarah itu yang sering dimunculkan, walaupun yang lain juga masih banyak sebenarnya, tapi yang sering dimunculkan adalah tentu di masa Al-Khulafaur Rasyidun, ya, yang juga tidak luput dari persoalan dan problematika, termasuk konflik horizontal dan konflik vertikal yang tidak bisa dihindari, terutama di waktu dan di masa pemerintahan Utsman bin Affan, juga di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Namun di masa itu tetap, ya, kondisi kekuasaan masih terkendali secara baik, ya, sehingga masih tetap dikukuhkan sebagai masa al-khilafah ala manhajin nubuwah, sistem kepemimpinan atau sistem kekuasaan dengan menurut sistem kenabian. Nah, terus itu berlanjut walaupun ada goncangan dalam konteks kerajaan berikutnya, terus beralih lagi kepada sistem kekhilafahan yang sampai hari ini sering menjadi fobia bagi bangsa yang lain. Kalau bicara khilafah itu wadah luar biasa, itu menjadi fobia. Kenapa? Karena memang begitu dikjaya, begitu dahsyatnya sistem khilafah itu mampu menata kehidupan manusia dengan baik sebenarnya. Yang merasa dirugikan itu adalah mereka yang merasa kehilangan kekuasaan atau tidak bisa memimpin dengan caranya sendiri, tapi harus tunduk di bawah aturan-aturan ketuhanan yang sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dilanjut di masa misalkan Umar bin Abdul Aziz, lanjut lagi nanti kemunculan dikenal juga di masa Harun ar-Rasyid, terutama dalam konteks kemakmuran sebuah negeri, ya, sampai di masa Turki Utsmani juga itu sebenarnya sampai detik ini. Nah, akhirnya sekali lagi saya katakan, kalau bicara kemanusiaan, seluruh manusia itu pasti perlu Islam, pasti perlu risalah ini. Hanya mereka yang merasa atau ketakutan tidak punya kekuasaan, tidak bisa memimpin dan melakukan apa saja di muka bumi, yang ketakutan dengan nilai-nilai Islam itu. Ya, kalau kita bicara Islam yang kita senantiasa pahami dan kita coba jalankan, ya, jangankan kita katakanlah menzalimi orang, kita ada heket saja, ada heket nih, ada dengki sedikit saja kepada orang. Orang punya nikmat, ya, kita misalkan merasa tidak suka dengan kenikmatan yang diberikan kepada orang tersebut. Sekedar tidak suka saja, tidak sampai mengganggu yang lain-lain, tidak sampai menyetop sumber-sumber rezeki dia dan seterusnya, itu saja sudah dilarang dan sudah tidak boleh. Ya, begitu halnya kita juga berlindung dari kehasadan orang. Dan itu kita baca setiap pagi maupun sore dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq, ya, dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Nah, tadi wirid kita Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka, itu harus selalu menyadarkan kita wirid ini kepada betapa pentingnya kita memelihara, menjaga, mulai dari memelihara melalui intelektualitas dan pemahaman kita serta pemikiran kita tentang kekuasaan. Dialah yang maha memiliki kekuasaan itu, dan itu bisa sangat-sangat positif mengatasi kekecewaan kita pada saat kita mencoba untuk misalkan mengajukan calon, tiba-tiba kalah, padahal yang kita ajukan itu orang baik banget, terus kita kalah. Memang kita yang maha memberikan kekuasaan kepada dia, tidak. Kita tetap kembalikan kepada ayat dan doa itu sekaligus. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Nah, di situ jelas secara konstitusional yang maha memiliki kekuasaan itu siapa, yang maha memberikan dan membatasi kekuasaan itu siapa.
Jadi Quran, kita hidup di negara manapun insya Allah akan sangat menyadari hakikat fakta itu. Yang dituntut oleh kita oleh Allah adalah peran kita. Ya, peran kita bagaimana kita berperan secara baik sampai akhirnya kekuasaan itu sendiri ketika diberikan kepada umat ini, kepada Islam, karena memang potensinya sangat memungkinkan dan paling berpeluang untuk memimpin dengan keadilan. Allah adalah saksinya, di mana Allah menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kita disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa kita ini adalah umat yang paling pantas menjadi ummatan wasata, umat yang paling adil. Umat paling adil itu paling pantas jadi hakim, jadi pemimpin yang bisa mengambil keputusan secara adil. Nah, problematika dan persoalan bangsa kita sebenarnya tidak lepas berkutat di persoalan itu, atau kalau kita rumuskan memang tidak bisa lepas dari persoalan Pancasila dalam memahaminya dengan baik. Tentang ketuhanan misalkan. Mungkin sebagian masyarakat beragama termasuk umat Islam tidak terkecuali dalam konteks memahami Islam ini juga penting mendapatkan concern dan perhatian siapapun, terutama para aktivis dakwah mubalik. Pemahaman ini dengan baik. At-tafaqquh fid-din. Ya, sehingga apa yang dicontohkan yang terjadi sekarang, kemudian apalagi kalau itu atas adanya sebuah rekayasa tertentu yang tadi berangkat dari Islamofobia sehingga menuduh umat ini sebagai bangsa atau umat radikal, umat teroris segala macam. Memang faktanya ada sekelompok yang mungkin melakukan tindakan seperti itu. Itu terlepas adanya rekayasa atau adanya konspirasi dan lain sebagainya. Tapi fakta empirik ini tentu harus dibantah oleh kita dengan sebuah sikap yang wasati tadi, sikap yang tetap moderat. Ya, ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau hari ini misalkan ada banyak orang atau dengan sengaja menginginkan sebuah partai Islam dibubarkan, itu juga berangkat dari kekhawatiran seperti itu. Kalau objektifnya, silakan baca Islam dengan baik. Silakan saya katakan baca Islam dengan baik. Terus kenali Islam yang menjalankan Islam yang benar itu juga dengan baik. Siapapun tidak perlu takut dengan Islam. Kecuali karena faktor tadi, tashwish. Faktor pembusukan dan pemburukan yang dilakukan oleh berbagai kalangan termasuk media itu sendiri. Itu saja. Maka kewajiban umat Islam kapan dan dimanapun untuk menunjukkan bukan hanya secara pemahaman tetapi dalam implementasi keseharian bagaimana kita menjadi bagian dari umat sebagaimana risalah ini, ya, sebagai rahmatan lil alamin. Dengan kata lain, transformasi kita di dalam dakwah sekarang, misalkan saya sering menyampaikan agak mengurangi dakwah di mimbar-mimbar tablik, ya. Tapi mimbar-mimbar seperti ini yang saya lebih perbanyak, termasuk diskusi-diskusi langsung kepada implementasi lapangan, bagaimana mentransformasi Islam dalam kehidupan yang nyata. Hadir saat orang sedang kelaparan itu apa solusi kita? Konsepnya sudah ada. Kita bicara sedekah di mana-mana luar biasa dan dahsyat. Konsep dan contohnya di masa Nabi dengan peran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain, kemampuan Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabatnya yang menerapkan Islam waktu itu dalam perdagangan berhasil mengganti sistem riba dengan sistem sedekah. Kalau dagang dua-duanya punya, sedekah juga dua-duanya punya. Tapi sedekah umat ini bisa menghancurkan sistem yang dikembangkan oleh sekelompok orang dengan namanya sistem riba. Ini salah satu contoh bagaimana dakwah kita hari ini merupakan dakwah yang sangat-sangat real nyata di lapangan dan harus terus bertransformasi. Halo? Ngomong bisa diikuti nggak ya? Jangan-jangan bingung, Ustaz ngomong apa sih? Khawatir gitu Kang Ipin nih. Yang jelas nanya dulu,
Ya, kata Umi, bunganya masih ada atau enggak? Termasuk kepengarusan ini. Ada ya, insya Allah masih cukup baik. Baik, mestinya bunga itu kan dari hutan gitu, ini dari pantai gitu, baik, masya Allah. Nah makanya sekarang ya saya suka ngikuti ini. Negara-negara di Timur Tengah ya sudah mulai subur luar biasa, dataran-dataran yang sangat-sangat gersang itu sekarang sudah jadi lahan pertanian yang hebat. Ya, tidak terkecuali Islam. Saya termasuk yang dahsyat luar biasa. Bahkan Afrika Selatan atau beberapa negara di Afrika juga dibantu oleh dia menjadi negara yang cukup subur. Nah, dalam konteks kemanusiaan sah-sah saja kerjasama seperti ini. Ya, dalam kehidupan tatanan kehidupan bernegara dalam konteks itu. Tapi dalam konteks yang lain, ketika bicara tentang masalah kemanusiaan yang lain, terjadi kezaliman terhadap masyarakat yang lain siapapun itu, tentu tidak ada ruang dalam hati ini untuk menyetujui setiap tindakan pengambilan kekuasaan secara tidak sah dari sebuah bangsa oleh bangsa yang lain. Apalagi sampai ke tingkat misalkan ya kembalinya kolonialisme, ya kecuali kolonialisme yang lawan dari milenialisme. Ya, kalau milenial ada kolonial kan sekarang. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi bagaimana tuntutan dakwah kita ini sekarang terhadap umat Islam secara keseluruhan, dan siapapun yang akan merepresentasikan Islam di dalam dakwahnya atau merepresentasikan dakwah ya di dalam keislamannya itu sendiri mengajak kepada kebaikan, maka kita dituntut untuk benar-benar diawali sekali lagi dengan tingkat pemahaman yang tidak pernah berhenti dan sangat dinamis dari satu detik ke detik yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Sangat mungkin terjadi berbagai revisi terhadap pemahaman kita. Ya, tapi alhamdulillah revisi itu selalu ada panduannya. Ya, selalu ada metodologinya. Makanya ada misalkan dalam Islam itu di masyarakat atau ulama Islam dikenal usul fiqh. Usul fiqh itu merupakan metodologi asal-asal pemikiran. Usul itu kan asal-asal atau asal usul. Dasar-dasar pemikiran atau dasar-dasar pemahaman terhadap satu persoalan antara adat, budaya dengan agama. Di mana letak persoalannya? Dudukan, pahami dengan baik. Bagaimana cara merangkainya sehingga tidak terjadi semacam clash, apalagi sampai kepada clash of civilization misalkan. Ya, ada kelas peradaban dalam hidup ini, kelas budaya. Ya, nah saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, apalagi belakangan juga ada tuduhan gara-gara Islam lah budaya Indonesia ini lokal wisdom kita ini jadi hancur gitu ya. Padahal budaya kita dulu pakaiannya begini, sekarang gara-gara jilbab kok jadi rusak. Nah itu juga sebuah sebuah pemikiran atau pemahaman yang tentu harus dijawab, ya, bahwa ada terjadi perubahan sebuah budaya kepada budaya yang lebih baik itu sesuatu yang wajar-wajar saja juga. Dan dalam konteks berbangsa bernegara, ya kita dalam berbudaya tentu tidak mempertahankan suatu budaya yang mundur dan terbelakang, tapi kita berusaha untuk mengganti budaya itu dengan budaya yang jauh lebih bagus dan lebih baik nantinya ke depan. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ya seperti itulah perjalanan dakwah ini, Pak Miswan atau Mistu, Mistri. Saya keliling itu semakin banyak sekali, bahkan mohon maaf revisi dan koreksi terhadap mental pemikiran juga di dalam konteks kita berdakwah, berorganisasi juga penting sekali. Ya, bahwa kemudian ada di antara orang-orang yang masih bersikukuh mengatakan bahwa masih ada partai Islam, ormas Islam, kelompok Islam yang eksklusif, itu juga tidak kita pungkiri, nyata ada.
Ya, termasuk barangkali kita perlu belajar lebih jauh lagi, termasuk memaknai sikap inklusif atau pahaman inklusif itu juga perlu didudukkan secara baik. Sebagaimana kita juga memahami paham-paham yang belakangan dikembangkan oleh yang lain. Termasuk radikalisme itu pahami dulu dengan baik, duduk persoalannya ada atau tidak ada, seperti apa kategorisasinya, bentuk dan lain sebagainya. Kalau memang seperti itu kita hindari, tapi kalau tidak seperti itu kita jawab, itu bukan termasuk terorisme atau radikalisme. Ya, kalau orang sangat mengakar, berpegang kepada 4 pilar tadi, sampai pada bahasa NKRI harga mati misalkan, Pancasila harga mati. Pertanyaan saya, itu radikal enggak? Radikal. Halo? Kalau menurut bahasa itu sebuah tindakan radikal, fanatiknya. Fanatik, apalagi menurut bangsa lain begitu. Kata bangsa lain, Indonesia itu bagusnya tuh dipecah aja menjadi 5 negara gitu. Sehingga dengan 5 negara seperti 5 provinsi, dari satu provinsi Jawa Barat dibikin jadi 5 provinsi, sehingga diatur oleh 5 pemimpin, sehingga punya perhatian yang penuh. Ini satu provinsi dengan 48 juta atau 47 juta dipimpin oleh satu provinsi, oleh satu gubernur. Itu kan masalah. Sah-sah saja ada orang berpikir seperti itu, tapi kita juga sah dong mempertahankan. Enggak dong, kami ingin tetap satu, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum lagi itu baru dalam konteks wacana pemikiran. Dalam wacana gerakan politik beda lagi. Mereka sudah faktanya menguasai dan mencabik Indonesia itu menjadi beberapa kekuasaan. Ada kekuasaan yang dikuasai oleh para pengusaha, ada kekuasaan yang dibagi kemudian kepada kelompok-kelompok tertentu berdasarkan ras, berdasarkan yang lain-lain. Mereka sudah membuat Indonesia seperti itu. Hanya karena kita masih memiliki Pancasila, memiliki Undang-Undang Dasar 45, dan bangsa serta umat yang tetap ingin bersatu, terutama dengan kesatuan beragamanya, kita masih tetap menjadi negara kesatuan. Sehingga tidak sombong atau tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa kembalinya Indonesia kepada NKRI itu adalah salah satu di antara jasa seorang Muslim yang didukung oleh seluruh kaum muslimin untuk tetap bersatu dalam sebuah negara, yang ternyata lainnya juga sepakat dengan kalimat seperti itu. Kembalilah Indonesia ke NKRI dengan mosi integral Pak siapa tokohnya? Bapak Muhammad Nasir, itu yang menggagas kembalinya Indonesia ke NKRI yang saat itu hampir saja pecah. Saudara-saudara sekalian, obrolan seperti ini penting selalu disegarkan oleh kita supaya kita juga merasa benar-benar memiliki bahwa bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Indonesia itu adalah kita bersama-sama yang ada di dalamnya, termasuk saudara-saudara kita di Papua. Saudara-saudara kita di Papua sedang berjuang untuk, nah ini juga harus ditentukan masalahnya apa sih? Apakah masalah uang di Papua itu? Atau masalah kewenangan di Papua? Itu contoh lain. Ya, ada anak misalkan dikasih berapapun minta dikasih uang, tapi semuanya harus menurut bapak ibunya. Kata bapak ibunya, kamu harus beli ini, gak boleh beli ini, gak boleh beli ini. Terus semuanya diatur. Nggak ada kewenangan mengatur keuangan itu. Halo? Gimana rasanya? Penjara. Dia dapat uang banyak, tapi segala sesuatunya diatur oleh yang memberi uang. Itu juga tidak bisa memberikan semacam kewenangan sepenuhnya atau kemerdekaan kepada seseorang. Sehingga ada tafsir baru di kalangan beberapa tokoh dalam dialog bersama saudara-saudara kita di Papua, bahwa kemerdekaan yang saya maksud atau menurut kami bukan kemerdekaan lepas dari Indonesia. Kami tetap dalam NKRI. Kalaupun memang ada yang ingin lepas dari NKRI, dan itu mungkin menyalahi konstitusi saat ini, tetapi bagi sebagian, ya termasuk para pemimpin di sana, bukan lepas, tapi beri kami kemerdekaan mengatur negara, mengatur masyarakat kami sendiri begitu. Wilayah dan
kawasan yang ada di sekitar kami yang diberikan kekuasaan oleh negara kepada kami dengan nama provinsi atau otonomi khusus. Bukan persoalan otonomi khususnya yang kami butuhkan, tapi kewenangan itu yang kami perlukan. Halo. Bayangkan kalau laut ini mau dibangun oleh orang Pangandaran, tapi tergantung pusat, misalkan kata pusat nggak boleh. Terus giliran kami pertahankan sudah begini, kata pusat ada proyek baru untuk Pangandaran nih. Wah, ini akan merusak, ini merusak. Nggak mau tahu, pokoknya selesaikan. Mau begitu? Itu juga kan bukan solusi. Maka saya sampaikan, makna kebinekaan juga jangan selalu diafiliasikan atau diasosiasikan kepada persoalan agama yang tidak mengerti tentang masalah kebinekaan. Ya, tidak memberikan kekuasaan sesuai dengan karakter kawasan dan wilayah itu juga itu tidak memahami tentang kebinekaan. Desa sampai hari ini walaupun sudah ada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 misalkan, masih banyak yang teriak. Kenapa? Karena kami harus menyesuaikan dan menyeragamkan local wisdom kami dengan apa yang diatur di dalam undang-undang itu. Sedangkan banyak kebijakan di situ yang tidak sesuai dengan karakter dan local wisdom kami. Mereka masih teriak. Dan itu terjadi di tingkat kabupaten, itu juga terjadi di tingkat provinsi. Halo, Ustaz, ngaji kita sekarang sampai ke situ. Ya, sederhana ayatnya, kita diingatkan oleh Allah dengan kalimat Qulillahumma malikal mulki tu'til, atau dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan pencipta alam semesta ini yang banyak sekali variabel dan perbedaan antara satu alam dengan alam yang lain. Dia Tuhan yang Maha menciptakan. Itulah kenapa kemudian dalam Islam itu sangat-sangat memahami pentingnya budaya dan adat. Bahkan sampai para ulama usul fikih dan ulama qawaid fiqhiyah itu merumuskan kalimat al-adah muhakkam. Adat itu bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum. Bisa dijadikan sebagai sesuatu yang menghukumi, muhakkam. Bisa dijadikan sebagai alat mentahkim, tergantung tradisi di sini. Sampai seperti dan sejauh itu kira-kira. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sampai jam berapa? 5 ya? Nah, nanti saya ngobrol insya Allah sampai 4:30. Sisanya mangga kita kalau ada yang perlu kita obrolkan lagi mangga. Nah, oleh karena itu pemahaman kita terhadap persoalan konstitusi tadi, kemudian terhadap perundang-undangan yang ada, apalagi kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, ya, kewenangan tadi bicara kekuasaan di Indonesia itu kan yang secara pendekatan ilmu politik atau secara politik 3 yang diberi kekuasaan. Yang pertama kekuasaan legislatif, yaitu yang diberikan kepada para pembuat legislasi atau aspek legal hukum. Dan ini yang menentukan wajah, bentuk, serta karakter sebuah negara. Mau kayak apa negara ini? Itu tergantung konstitusi. Kita dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sepakat negara kita ini bentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan. Ya, kalau ada yang mau merubah dalam konteks sekarang konstitusinya seperti itu, jelas itu melawan hukum. Tapi ketika anggota DPR atau anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD-nya sepakat melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, termasuk itu mau dirubah, itu sesuatu secara konstitusi dibenarkan, boleh-boleh saja. Makanya hati-hati pada saat bangsa ini
menempatkan dan memilih siapa yang akan menjadi anggota legislatif, terutama anggota DPD dan DPR yang punya kekuasaan, diberi kekuasaan oleh rakyat membentuk undang-undang yang paling fundamental adalah undang-undang dasar, yaitu konstitusi. Itu yang pertama, sangat fundamental. Ini penting dalam forum ini kita menyadarkan dakwah kita kepada bangsa dan umat ini supaya ke depan betul-betul kita memberikan penyadaran kepada masyarakat dan pemahaman agar memberikan kekuasaan membentuk undang-undang itu kepada orang-orang yang bisa dijamin mampu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia termasuk kedaulatan NKRI. Halo? Itu kira-kira kewajiban dakwah atau bukan? Kewajiban bangsa, bahkan kewajiban berbangsa bernegara gitu, dijamin oleh undang-undang. Tapi tidak mustahil ada sekelompok orang yang memang sengaja membidik kedudukan sebagai anggota legislatif itu juga untuk merubah konstitusi. Bahkan mungkin merubah Pancasila dari Panca jadi bisa saja itu terjadi. Dan itu jalurnya adalah jalur perundang-undangan, terutama konstitusi. Kalau berhasil jumlah mereka mayoritas di situ, ya kita gak usah. Halo? Gak usah marah-marah, kesalahan ada pada kita. Kenapa menyerahkan kekuasaan legislasi kepada kelompok seperti ini? Makanya perlu dipahamkan oleh kita hari ini. Jangan besok-besok, hari ini. Baik saudara-saudara sekalian. Nah sesudah itu, sesuai dengan konstitusi yang ada, bagaimana kita ingin membangun bangsa dan negara ini? Nah, sampai kepada kebijakan-kebijakan peraturan yang ada, termasuk yang muncul terakhir misalkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, sampai kepada persoalan yang terkait dengan desa yang menjadi sel-sel pemerintahan terbawah tapi bukan terlemah. Dia paling fundamental. Nah, pertanyaannya adalah peran kita sebagai warga negara atau sebagai seorang dai atau sebagai seorang mubalik atau seorang pendeta, sampaikah kita pada taraf dan tahap mampu mengimplementasikan, mengawasi sampai kepada tingkat kemampuan menjalankan seluruh amanat undang-undang itu, termasuk di tingkat desa. Oke, saya masuk sekarang ke desa. Nah, salah satu kebijakan pemerintah hari ini yang cukup bagus kalau menurut saya adalah apa yang kita kenal dengan SDGs. Siapa yang tahu singkatan SDGs? Ya, tolong bilang sama Umi 100.000 rupiah berarti. Bicara tentang politik kekuasaan harus tahu seluruh kebijakan yang ada. Paling tidak yang common sense kan. Ya, kalau bicara tentang detail aturannya seperti apa, peradilan, pengadilan itu mungkin bagi pakar tertentu. Tapi common sense kebijakan umum Indonesia itu pengennya kayak apa, sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai desanya seperti apa, mungkin sampai ke tingkat RW dan RT. Misalkan setiap individu penduduk Indonesia harus memiliki kartu penduduk, misalkan alias KTP, kartu identitas. Itu kan common sense. Ya, kalau ada orang bertanya, apalagi seorang aktivis dakwah mengaku diri sebagai ahli gerakan dakwah, misalkan mengatakan, emang perlu pakai penduduk, pakai kartu penduduk di Indonesia? Ya, itu pertanyaan yang ya entah karena bodoh, entah karena memang beda cara berpikirnya. Itu perlu diluruskan yang kayak begitu. Ya, kalau nggak bisa diluruskan lewat lidah ya lewat palu. Ya ketok di sebuah pengadilan kan, akhirnya dia harus mengakui hal seperti itu. Kalau ada yang tahu SDGs apa? Nah,
program pemberdayaan desa. Iya, singkatannya dulu apa SDGs? Keberlanjutan sustainable development goals. Ya, dapat 100.000. Ya, tapi laporin, nanti kalau nggak dilaporin nggak dapat. Tapi nggak nyontek dia, aku nggak. Ya, SDGs itu memang itu kebijakan yang sifatnya internasional. Nah, ini juga dalam cara memahami model-model seperti ini. Ada yang menolak, termasuk menolak demokrasi segala macam. Dari kalangan umat Islam juga ada yang cara berpikir begitu. Tapi yang saya tahu atau saya belajar dari Islam ini, oleh Nabi dikatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Kalau saya membaca SDGs ini bagian dari sebuah hikmah, temuan hasil penelitian yang sangat-sangat komprehensif dari berbagai kalangan dan bangsa-bangsa. Problematika manusia tidak lepas dari 17 problematika menurut konteks yang bersifat internasional, terutama di bawah PBB. Sedangkan menurut Indonesia yang 17 itu oleh Kementerian Desa ditambah satu poin tertentu, jadilah 18. Nah, kalau bicara problematika manusia tidak akan lepas dari apa yang disebut dengan atau yang dikategorikan dalam SDGs ini. Ada persoalan kemiskinan, persoalan kelaparan, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, persoalan air bersih, persoalan energi, persoalan ekonomi, persoalan pemukiman, persoalan lingkungan, sampai ke 18. Yang ke 18-nya oleh Menteri Desa ditambahkan yaitu persoalan budaya. Ya, persoalan budaya. Termasuk kearifan lokal dan seterusnya, itu supaya diperhatikan dan direkognisi oleh kita, ya, agar desa itu nanti menjadi semacam benteng budaya. Nah, ketika bicara budaya, kembali kepada masyarakatnya. Kalau di situ mayoritas Muslim, insya Allah budaya itu pasti sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya. Kalau di masyarakat itu paling banyak adalah Buddha atau Hindu, maka sesuai dengan agamanya, itu tidak bisa kita pungkiri. Ya, maka yang berlainan dengan budaya itu tentu saling toleransi dalam konteks itu. Nah, cara belajar kayak gini juga sesuatu yang perlu waktu dan perlu kesadaran tinggi dari kita, saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan. Apalagi kita ini dipromosikan oleh Allah itu tadi sebagaimana wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita ini sebagai witnesses, sebagai saksi terhadap seluruh manusia. Saksi hidup loh. Kita sekarang memperhatikan, mendapatkan ini WA setiap hari atau informasi setiap hari yang kita dapatkan ini bisa jadi bukti-bukti yang bisa dijadikan sebagai saksi terhadap peradaban manusia hari ini. Peradaban apa? Peradaban hoax. Siapa yang biasanya suka dengan hoax? Islam tidak pernah mengizinkan hoax itu. Saksi palsu, berita palsu, segala macam, apalagi berikan fitnah kemana-mana. Halo? Makanya kita belajar etika. Etika berpolitik, etika berbangsa, bernegara, etika bermasyarakat. Kita belajar beretika. Karena suatu hukum termasuk konstitusi pun bukan hanya persoalan hukum, tapi juga ada etika. Di dalamnya konstitusi itu kalau dibaca secara lebih kultural, lebih jernih, jangan dijadikan sebagai ketetapan hukum semata. Harus gini, harus gini. Tapi menjadi culture yang menyatu dalam etika bahkan moral bangsa. Moral bangsa Indonesia itu misalkan berdemokrasi. Cara berdemokrasinya kalau ingin merebut kekuasaan pakai dan menggunakan pemilu. Kan aturannya begitu etikanya. Bukan dengan kudeta. Seperti yang dilakukan oleh Mesir atau Myanmar hari ini. Itu kan menyalahi etika berbangsa bernegara. Contoh.
Halo, lanjut nggak nih ngobrol? Ya, diajak kemana-mana, di sawah, ke gunung, di gunung, ke laut. Udah begitulah obrolan bangsa ini. Kalau DPD kan begitu, Dewan Perwakilan Daerah itu mewakili gunung, laut, hutan, sawah, ladang, ya, sungai dan lain-lain. Ya, bukan mewakili manusia. Makanya jatahnya sama. Ya, tetap 4 walaupun dia berpenduduk mayoritas seperti di Jawa Barat itu sampai 48 juta, sementara ada yang namanya Kaltara, Kalimantan Utara itu penduduknya di bawah 700.000. Tetap saja anggotanya dari situ dipilih 4 orang yang mewakili ke DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu 4 orang. Itu apa itu? Buat bonus. Oh iya. Ya, langsung diserahkan kalau bonus. Ya. Ini bagi-bagi nih. Langsung kasih tan? Langsung dikasih tan? Langsung. Oh, langsung kalau tidak lupa nanti. Ya, langsung. Iya. Nggak, biar semangat yang lain. Kalau ada kuis lagi harus sungguh-sungguh. Nah, baik saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi adalah, apakah dakwah kita juga sudah mulai membidik dan menyatu dengan problematika bangsa dan negara yang dirumuskan oleh negara dalam berbagai undang-undang? Salah satunya adalah undang-undang yang ada di desa, termasuk kebijakan pemerintah melalui Kementerian Desa, diantaranya mengatasi persoalan 18 yang tadi. Jadi mengatasi persoalan bangsa sebenarnya dengan menyelesaikan di tingkat desa, terutama yang 18 ini, insya Allah ini sudah bisa menyumbang, kata beliau, mungkin di angka kalau penduduk itu menyelesaikan kurang lebih 43% atau 41% penduduk Indonesia. Kalau tingkat persoalannya mungkin bisa sampai 73 persoalan bisa diselesaikan di tingkat desa. Tapi saya biasanya kalau dalam konteks Islam ketika kita membaca dan menghafal Asmaul Husna ada berapa, Bu? 99. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita di antaranya. Karena Asmaul Husna tentu lebih dari 99, ya. Nah, yang 99 ini kalau dibaca dicermati secara detail itu juga menjawab 99 persoalan kehidupan manusia. Persoalan ketuhanan itu masalah paling besar, al-qadiyatul kubra. Problematika terbesar manusia itu kesalahan atau problematika dalam persoalan ketuhanan. Salah memahami Tuhan, mempersepsikan Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Ya. Agama bersumber dari Tuhan yang mana, itu juga satu persoalan yang perlu dikaji oleh manusia secara baik dan benar dan objektif. Makanya persoalan terbesar yang diselesaikan oleh Allah yang Maha Menciptakan alam semesta, Allah Azza wa Jalla mengingatkan jangan sampai mempertuhankan selain Dia, karena itu akan menjadi persoalan terbesar bagi manusia. Itu dalam perspektif Islam. Yang lain tentu punya keyakinan mengusir. Ya, bagi kita yang puas dengan akidah dan keyakinan itu dan ternyata dalam pengalaman kita juga sangat luar biasa, real, nyata, monggo silahkan nikmati. Seraya kita mendoakan yang lain mendapatkan hidayah seperti itu dari Allah Azza wa Jalla. Kan begitu. Sampai di situ sudah sekali. Nah terus, ini juga nanti dalam konteks Muslim non Muslim misalkan, kenapa ternyata ada ayat yang mengatakan qatil musyrikin kafah. Nah itu juga harus dibaca konteksnya. Nabi lihat dulu konteks yang paling real, nyatanya Nabi membunuh setiap orang musyrikin. Di Madinah terjadi genosida atau apa? Pembantaian terhadap orang musyrikin enggak? Tidak. Berarti bukan begitu dong tafsirnya. Nah,
Termasuk orang-orang non-muslim misalkan menemukan ayat itu, oh saya takut sekali, kenapa saya takut dibunuh, kenapa ayatnya begitu? Iya ada ungkapan itu ayat itu, tapi duduk persoalannya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang harus diperangi seperti itu tuh siapa? Ada kategorisasinya. Makanya ada bahasa musta'man, dhimmi, dan ada harbi. Ya, kalau dia memerangi kita, bangsa mana yang harus diam terhadap serbuan bangsa lain? Bangsa mana yang harus diam? Makanya disebut kafir harbi. Nah, hanya nanti al-harbnya itu sendiri dengan dimensi apa senjatanya, misalkan perang pemikiran, perang intelektual, perang psikologi, yang sudah barang tentu itu juga harus dijawab dengan perang-perang di sektor itu. Kalau terjadi perang pemikiran, ayo kita debat dengan pemikiran lain. Makanya harus tajam senjata kita dalam konteks itu. Kalau dalam konteks mental, kita juga harus semakin kokoh kuat mental kita. Ya. Tapi kalau sudah terjadi dalam konteks yang disebut dengan perang fisik, ya tentu saja tidak ada satu bangsa yang mengizinkan negaranya diambil atau bangsanya ditundukkan begitu saja dengan cara-cara yang zalim. Ada hak membela siapapun. Kaum perempuan saja berhak membela dalam satu komunitas masyarakat, di keluarga, di masyarakat, apalagi di dalam konteks sebuah bangsa dan negara. Nah, ini juga penting dipahami dan didudukkan pemahaman-pemahaman seperti itu. Maka dari itu Pak Miswan belakangan juga saya sering menyampaikan betapa pentingnya tarbiyah siyasiyah, pendidikan politik. Banyak referensi buku, bahkan sejumlah tafsir juga mengarah ke situ. Buku-buku secara spesifik khusus misalkan dalam konteks politik dan sosiologi, misalkan bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ada yang sudah baca Muqaddimah Ibnu Khaldun? Alhamdulillah belum ada. Saya juga baru-baru terakhir ini saja. Itu juga dibacain, bukan saya yang baca. Yang bacain siapa? Google. Kan ada yang gitu. Ya minimal ada reader itu kan, ada apa bahasanya? Voice reader atau apa? Book reader. Gak apa-apa kalau malas baca, minimal dengerin itulah. Ya, tapi lumayan sih 1000 halaman lebih ya, sehingga bisa selesai kurang lebih 1 bulan lah. Kalau sehari 1 jam 2 jam lumayan dapat sekitar 10 halaman gitu, selesai juga. Walaupun tidak secara keseluruhan memahami dan menguasai itu, tapi paling tidak perspektif pemahaman itu semakin nyata. Contoh misalkan fanatisme. Fanatisme itu satu kata yang menurut sebagian sangat negatif, tapi di buku itu dijelaskan secara positif. Tidak ada satu bangsa yang bisa tegak tanpa fanatisme. Dia harus fanatik dengan keyakinannya. Gak mungkin orang bisa besar bertahan tanpa fanatik terhadap keyakinannya. Benar atau tidak salah, benar atau salah keyakinan itu persoalan lain. Itu juga menjadi salah satu hal yang tetap harus difahami. Nah, tentu saja kita tidak mungkin mempertahankan atau fanatik terhadap kesalahan. Itu yang harus diluruskan kan. Nah, kita membangun misalkan kampung kita dengan fanatisme. Fanatisme apa? Fanatisme yang sangat bagus di masyarakat kita. Sampai tidak mengizinkan, contoh di sini. Perbankan sekarang kan di dunia boleh ya, namanya bank konvensional, bank syariah. Mungkin nggak ada satu kampung yang menolak bank konvensional, hanya syariah di sini? Sah-sah saja berdasarkan kesepakatan masyarakat itu. Ini yang kadang-kadang oleh kelompok liberal dibantah. Ya nggak bisa, loh dia juga punya privacy dan adat serta tradisi. Kesepakatan dia kalau dibantah atau diganggu oleh kita, dia nggak mau. Setiap orang punya fanatisme. Asal fanatisme itu positif, baik buat menumbuh dan mengembangkan dirinya, serta tidak merusak orang di sekitarnya. Itu aja kategori yang paling menentukan. Ditambah dengan fanatisme itu tentu membawa kepada hal yang maslahat buat kehidupan. Pertanyaannya, siapa yang paling tahu tentang kemaslahatan? Itu aja.
Kalau saya sangat fanatik dengan Quran Sunnah misalkan karena itu sumber kemaslahatan yang paling benar, karena bersumber dari Allah yang Maha Menciptakan dan Sang Pencipta itulah yang paling tahu akan hasil ciptaannya termasuk saya, itu fanatisme yang logis, boleh-boleh saja. Dia dokter dan saya fanatik dengan profesor ini, boleh nggak? Dalam urusan keporangan, boleh nggak? Itu logis, fanatisme yang benar dan logis. Ya, saya fanatik kalau saya harus itu, kalau saya haus misalkan, saya nggak boleh minum air laut, fanatik banget. Boleh nggak? Fanatik dengan kebenarannya, dan nggak ada masalah. Ini kadang-kadang terjadi pengaburan, persepsi, pemikiran, pemahaman. Nah, kita juga harus tampil sebagai orang-orang yang mampu menjelaskan persoalan itu secara objektif di masyarakat. Itu yang saya pahami dengan kalimat ummatan wasata. Umat yang objektif. Wasata itu ada di tengah-tengah. Kita bisa di tengah-tengah kalau kita tahu mana yang kiri kanan. Kesini sekian meter, kesini sekian meter, kesini sekian meter, ke belakang sekian meter, ke atas sekian meter, ke bawah sekian meter. Saya ada di tengah, baru saya bisa menyatakan di tengah kalau saya paham problematika dan persoalan di sekitar saya. Saya bisa mengatakan saya ada di tengah kalau saya tahu mana yang negatif, mana yang positif. Kalau hanya positif saja, jangan-jangan saya tidak ada di tengah-tengah. Atau sebaliknya hanya negatif saja saya tahu tentang seseorang, terus menghakimi seseorang. Dia bijak. Bijak gimana? Dia cuma tahu tentang keburukan saya. Dan dia tidak pernah tahu tentang kebaikan saya. Atau sebaliknya, dia menghukumi saya benar karena dia tahu bahwa saya hanya yang dia ketahui kebaikannya. Keburukan saya dia tidak pernah ketahui. Sehingga dia tidak objektif juga tentang saya. Halo. Itulah ummatan wasata. Umat yang objektif wasati itu manakala dia bisa menguasai berbagai persoalan. Nah, seluruh persoalan itulah yang dipahamkan oleh Islam. Sehingga kita mengenal Islam dengan syumuliyatul Islam. Seluruh dimensi hidup itu dijelaskan oleh Islam supaya kita bisa dan terbiasa bersikap yang bijak, adil alias wasati dalam tindakan kita. Maka pada saat itulah Allah mempromot kita sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas. Khairu ummah bukan ummah yang tidak pernah salah, bukan ummah yang sama sekali tidak punya kekurangan dan kelemahan. Ada. Buktinya dalam kepemimpinan Abu Bakar Siddiq tetap ada kekeliruan. Padahal dia merupakan tokoh yang paling sempurna keimanannya setelah Rasulullah Muhammad SAW. Jika dibandingkan dengan umat yang lain. Tapi dalam keputusan dan kebijakan. Misalkan membunuh orang yang tidak mau bayar zakat. Memerangi bahkan. Itu kebijakan yang sangat meneruskan radikal sekali kebijakannya. Ya sekarang silakan saja. Kalau ada dalam sebuah negara menolak pajak. Dan itu dikonsolidasikan dalam satu suku. Atau dalam satu kelompok. Apakah negara akan diam melihat kenyataan ini? Tidak. Terhadap pembangkang pajak satu orang saja dikejar. Bagaimana dengan sebuah kelompok organisasi mengkonsolidasikan anti pajak? Halo? Mari kita bandingkan fakta-fakta hidup itu. Sementara di sini diterima, di sini ditolak. Islam itu bicara tentang fakta kehidupan. Makanya coba Al-Quranul Karim dari mulai Bismillah atau sampai anas terakhir itu kaya sekali dengan fakta-fakta empirik yang oleh Allah disebut dalam bahasa dan kalimat sederhana wa bayyinatin minal huda. Bayyinatnya itu. Bayyinah itu kan bukti. Coba buktikan oleh kamu bahwa laut itu seperti ini, bahwa secara empirik terkait dengan alam misalkan. Ketika bicara Rabbil Alamin, Allah bicara tentang gunung-gunung. Gunung-gunung dinyatakan sebagai autada. Silakan buktikan secara empirik. Benar. Tanpa gunung terjadi kerusakan dan kegoncangan.
Hati-hati. Makanya sekarang banyak gunung-gunung yang tempat menyimpan kekayaan alam sebuah negara. Bukan hanya kegoncangan secara fisik dalam bentuk zilzal, gempa, goncang ekonominya. Halo. Salah satu contoh misalkan tadi Freeport atau Papua, saudara-saudara kita di sana itu membutuhkan keadilan dalam konteks mengelola wilayahnya. Ketika itu diserahkan dan dikelola oleh bangsa lain, terjadilah kegoncangan di situ. Kenapa yang lain boleh menguasai saham sekian, sementara orang Papua tidak boleh mendapatkan saham sekian? Ada haknya yang jelas. Dan rata-rata di sekitar pertambangan itu masyarakat miskin. Mestinya mereka itu pemilik negara loh. Mestinya mereka juga mendapatkan hak dari pertambangan yang ada di sekitar itu. Halo. Dakwah kita ternyata masih panjang, KIP. Masih jauh. Tapi insya Allah nggak berhenti. Oh, sudah nyusun. Gitu aja. Namanya juga ngobrol, kalau ngobrol nggak tahu judul awalnya apa. Biasa begitu. Tapi paling tidak, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak yang terakhir Kang Miswan. Mari beri perhatian kepada komponen bangsa dan negara yang kita cintai, mulai dari desa. Karena desa ini merupakan komponen terbawah, terkokoh, dan sangat menentukan bangunan di atas. Kalau desa selesai dengan 41% penduduk atau 73 problematika dan persoalan bangsa selesai di desa, insya Allah kita menyumbang solusi terhadap bangsa dan negara ini. Salah satunya adalah yuk kita sukseskan SDGs kalau menurut saya. Yuk kita bagaimana cara mengentaskan misalkan kelaparan, kemiskinan, persoalan kesehatan mulai dari desa. Maka dari itu penting sekali para aktivis dakwah, partai atau apapun memberi perhatian kepada desa ini. Bila perlu setiap mereka itu harus betul-betul mendapatkan tugas memantau, monitoring, memahami, dan bagaimana terus memikirkan nasib dan monografi desa terkait. Sini kira-kira ada berapa aktivis nih yang desanya ada berapa di sini? 93 desa. 93 desa ya, dan 10 kecamatan. Salah satu potensi untuk kebangkitan ekonomi di tengah COVID ini adalah dengan charity. Tadi sudah digambarkan bagaimana charity bisa menjadi solusi terhadap persoalan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Tinggal konsep charity-nya yang harus dipahami secara komprehensif. Terus secara komprehensif, sebagaimana kita memahami Islam secara komprehensif, maka solusinya pun harus komprehensif begitu. Pendekatannya pun harus sangat variatif nanti. Tapi salah satu yang sangat-sangat signifikan adalah persoalan permodalan. Masalah permodalan tadi lagi-lagi kita kembali kepada dunia akademis, pemahaman kita sangat penting untuk mendefinisikan benar nggak itu masalah itu di modal sebenarnya. Halo? Benar nggak masalahnya di sumber daya alam? Kami miskin karena kami nggak punya sumber daya alam. Benar nggak? Itu juga penting bagi kita di dalam dakwah ini memahami substansi daripada problem itu. Ya, sering kan dicontohkan oleh saudara-saudara kita, guru-guru kita, misalkan ketika ada orang nggak mau, misalkan pakai kursi roda padahal dia sakit, ya nggak maunya itu kenapa? Setelah dikorek-korek dia mengatakan, waduh saya nggak biasa pakai kursi roda, nggak bisa. Tapi nggak apa-apa bu, nanti saya dorongin, pak nggak apa saya dorongin nggak apa. Enggak deh. Terus apa lagi? Oh saya nggak punya uang untuk membelinya. Nggak apa-apa kami yang membelikan. Terus apa lagi? Ternyata ujung-ujungnya masalahnya saya malu naik kursi roda. Itu aja. Jadi untuk mendetailkan dan mendefinitifkan masalah itu apa penting. Tadi saya dialog dengan saudara-saudara yang ada di mana di desa Batu Malang misalnya. Anak-anak Karang tarunanya, remajanya mengatakan kami ingin
punya usaha gitu. Terus masalahnya apa saya bilang? Nggak punya modal. Hanya saya susu benar karena nggak punya modal. Betul Pak, kami nggak punya modal. Tapi kalau sudah punya modal, bisa mengelola apa yang Anda inginkan nggak? Nyerah, belum tentu juga. Ini penting. Lihat, ketika bicara tentang sebuah masalah, kira-kira benarkah masalahnya di situ? Kayak Ipin, misalkan nggak punya modal, kata Ipin, saya kasih ya 10 juta. Begitu dikasih habis sudah 10 juta. Orang nggak tahu mau diapain itu. Tahu proyeknya misalkan mau bikin kolam ikan ya misalkan. Apa? Peternakan ikan pokoknya. Berapa? 7 juta ya? 10. Cukup ya satu kolam berapa? Kan? 2,5 juta. Satu kolam 2,5 juta. Berarti katakanlah dengan 10 juta dan operasional segala macam katakanlah habis 10 juta umumnya. Nah begitu dikasihkan ada proyeknya, tapi nggak jalan juga, airnya ngalir gitu, ikannya ada, tapi mati semua gemprah. Nggak bisa. Kenapa? Dia nggak bisa ngelola. Jadi problemnya di situ. Yang kedua bisa jadi ketika tadi saya tanya punya proposal nggak yang menjelaskan keinginan Anda? Enggak. Terus siapa yang akan bisa membaca apa yang Anda inginkan? Nah punten anu kasuhun. Ini juga problematika keumatan kita. Kalangan milenial umat ini penting diperhatikan, apalagi kita akan memasuki bonus demografi tahun 2025 sampai 2035. Generasi kita yang ada terutama dari kalangan umat Islam sebagaimana umat yang lainnya terus berfastabiqul khairat. Kita ingin supaya semua komponen bangsa muslim dan muslim juga bisa mengisi bonus demografi dengan baik. Kalau tadi berdaya mereka, muslim dan muslim juga punya proyek perikanan, peternakan, maka silahkan boleh. Bagaimana misalkan untuk masyarakat di Bali, ya seorang Habib atau guru yang kita cintai, Habib Salim misalkan, mensupport, ya, mensupport peternakan Bali untuk masyarakat Bali yang memang masyarakatnya hidup dari situ. Itu juga bagian dari sebuah kebinekaan dalam kebijakan. Nggak bisa di masyarakat Hindu, oh semuanya harus sapi. Nggak bisa. Ternaknya harus ternak sapi. Karena yang ini haram misalkan, yang ini nggak boleh. Nggak bisa begitu. Kita tetap harus memiliki di situ. Dalam konteks ketatanegaraan, kewarganegaraan, kenegarawanan. Ya dan itu tentu saja perlu kajian-kajian yang harus terus diasah, ya sehingga kita tetap ada pada sebagaimana doa kita kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, ada pada jalan lurus menurut Allah SWT. Ya, bagaimana misalkan kalau kita tahu setiap kekufuran itu terhadap Allah adalah sebuah pembangkangan, tapi Umar kan tidak menghancurkan gereja sebagai simbol daripada kekufuran umatnya, tidak juga. Bahkan membiarkan mereka tetap beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Kewajiban kita menyampaikan. Jadi tingkat pemahaman itu perlu betul-betul didetailkan nantinya. Jadi ngaji kita belum selesai. Hanya rajin-rajin lah ya ikut taskib, ikut kajian-kajian para guru-guru kita. Di mana saja ya Kang Miswan, tidak harus dengan ya misalkan guru-guru kiai kita sendiri, enggak harus. Ya semua kiai dari kalangan umat Islam sangat baik, tinggal kita punya kemampuan menentukan pilihannya yang terbaik ya dalam hal tentu saja kesalehan, ketakwaan dan keilmuannya, insyaallah setelah keimanan pada Allah SWT. Nah saya kira itu dengan desa pahami SDGs-nya dan kita hadir bagaimana kita menghadirkan solusi sekaligus bersama dengan negara mensukseskan SDGs ini. Bahwa kemudian ada kesaliman, ketimpangan segala macam, itu sisi lain yang harus juga menjadi concern perhatian kita. Kita harus menyiapkan ya advokasi pembelaan ya terhadap umat ya dalam masalah-masalah seperti itu juga tentu tidak tinggal diam. Saya tutup dengan simulasi tadi terkait misalkan bagaimana sedekah itu bisa menyelesaikan masalah. Tinggal masalahnya kalau tadi
Desa Batu Malang dari 4.000 sekian penduduk, kepala keluarganya sekitar 2.400 ya, 2.400. Saya bilang bisa nggak yang 2.000 dikonsolidasikan, infak per hari 2.000 rupiah. 2.000 rupiah itu kira-kira mampu nggak ya sehari? 2.000 rupiah. Mampu. Bicara kemampuan dulu, mampu nggak? Ya, satu kepala keluarga bukan tiap orang. Satu kepala keluarga itu infak 2.000 rupiah per hari. Berapa? 2.000 rupiah per hari. Jadi kali 2.000 aja dulu ya, 4 juta. 4 juta. 4 juta kali sebulan. Cepet kalau ngitung duit, kenapa ya? Insya Allah susah amat. Ngitung duit aja susah. 120 juta kali setahun. 1,2 sekian, Allahu Akbar. Dari 2.000 Ya, 1,44 miliar. Itu melebihi dana desa yang diberikan oleh pusat kepada desa. Itu infak 2.000. Ya, tapi sekarang banyak pungutan di mana-mana. Masalahnya bukan di situ, masalahnya ada yang mau jalan enggak. Nah, kalau ada yang mau jalan, saya bilang oke, nih dikempalai oleh Kades. Kades menyiapkan setiap desa, setiap basisnya RT ya, kan ada 25 RT. Udah, itu aja kadernya. Kader yang setiap hari mengutin 2.000 rupiah, keliling tuh di RT-nya. Digaji, bisa digaji, yang 25 itu digaji dari situ 10%, bisa. Kalau rata-rata di desanya misalkan ada sekitar 100, kalau kali 25 kan 2.500 kan gitu ya. 100 saja saya bilang, kalau 100 kali 200 itu sudah 200.000 kan? Gabungkan ke yang lain, dapat sekian tadi saya bilang, sekitar 4 juta atau 4 juta 800, hampir 5 juta lah. Itu bukan nilai kecil. Oke deh, kalau nggak bisa begitu saya bilang, bisa nggak BUMDes turun, ambil kreasi dan kreativitas, tawarkan ke warganya yang 2.000 tadi itu untuk membeli beras dari BUMDes. Jadi persoalan dari mana modalnya? Ke Kang Ipin aja datang. Orang cuma beli buat sekali, jual hari ini, cash mereka dapat. Harganya misalkan dari petani 8.000 rupiah, kita jual ke mereka 10.000 rupiah, Bu. Yang 2.000-nya infak. Bukan keuntungan kami, infak buat apa? Kemaslahatan umat. Kira-kira mau nggak ditawarkan begitu? Kan setiap kepala keluarga minimal 1 kilogram. Berarti kalau kali 2.000 kepala keluarga, maka 2 ton kita sudah bisa menjual. Keuntungannya sama, 2.000 rupiah kali 2.000, 4 juta per hari. Dalam 1 tahun saya katakan 1,4 miliar. Itu bisa jadi modal yang lainnya. Asal ada yang mau ngerjain, itu aja masalah. Nah, kalau kader-kader dakwah ini, kader protokol atau apapun namanya, termasuk kader-kader partai manapun juga, bergerak seperti ini untuk bicara dengan umat dan bangsa, hadir. Saya kira SDGs yang 17 atau yang 18 tadi, insya Allah perlahan bisa teratasi dengan dana ini. Sederhana. Belum kalau dikonsolidasikan di tingkat kabupaten, di tingkat sebuah pemerintahan daerah kabupaten. Ada berapa penduduk di sini? Kabupaten 420.000. 420.000. Jangan banyak-banyak, 100.000 aja terkonsolidasi. Sudah ngitung 100.000 kali 2.000 per hari berapa? Jadi berasnya jangan beli kemana-mana, dari situ aja. Jadi beras yang selama ini dari petani suka jeblok harganya, kita beli. BUMDes beli, kumpulin buat sehari-hari. Berarti kebutuhannya sekitar 2 ton per hari. Maka dalam 3 bulan berapa ton? Halo? 180 ton.
180 ton itu bisa diatasi dengan 60 hektar dan itu sudah dimiliki oleh Desa Batu Malang. Kalau 60 hektar itu mereka tanami dengan penghasilan minimal 5 ton per itu kali 60 sekitar 300 ton. Maka dalam waktu sekian bulan itu sudah tertutupi. Gak usah dijual kemana-mana. Kalau setiap desa begitu Kang Ipin, maka silakan. Kalau satu sahabat Kang Ipin jadi Bupati. Gak usah besar-besar programnya, itu aja dah. Masyarakat petani senang, masyarakat sejahtera, duit numpuk. Jadi pertanyaannya sekarang, duit dari desa ini keluar belanja masyarakat kemana aja? Iya. Kenapa sementara tidak berputar di antara mereka dulu? Itu baru satu item beras. Bagaimana dengan minyak? Bagaimana dengan gula? Telur dan seterusnya. Bagaimana dengan telur? 5 item aja. Halo? Udah, sudah sore. Terinspirasi tuh. Ya, itu lebih detail saya sampaikan seperti ini, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Untuk apa? Supaya dakwah kita lebih real sekarang. Lebih real itu lebih nyata, sebab Allah sudah menyatakan dengan bahasa ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ta'amil miskin itu bagian daripada memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan, miskin. Kalau tidak ada berpikir ke sana, tidak ada gerakan ke sana, khawatirlah dengan ancaman Allah, mereka termasuk yang mendustakan hari akhirat alias agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.